Hidup enak. Hidup enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala safir anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Pak Ustadz Soebi, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tetap istiqamah untuk mendengarkan kajian-kajian kita setiap hari Ahad. Minggu pertama diisi oleh ustadznya ganti-ganti. Setelah itu ustadz tetap 3 minggu ke depan. Salawat dan salam marilah kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah terlimpahkan rahmat, hidayah serta karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kami mungkin lupa untuk memperkenalkan. Selama ini kan ada channel YouTuber yang selalu diisi setiap kajian-kajian kita, yaitu apabila Bapak Ibu lupa barangkali kalau apa-apa yang disampaikan oleh kajian ustaz-ustaz kita, silakan buka channelnya yang bernama Sudarmaji Sumoyono. Nah, di sana ada kajian-kajian kita, bukan saja dari Masjid Al-Muttaqin, juga dari masjid-masjid lain. Apabila beliau bersiap berada di suatu masjid gitu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus beserta jajarannya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Bapak RT, Bapak RW, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai,
para orang tua kami yang berada di kampung ini, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah senantiasa menjaga sholat fardu kita, sholat 5 waktu kita secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan inilah yang akan membantu kita nanti di yaumil akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum kita lanjutkan kajian. Saya kebetulan berteman dengan Pak Iyar nih Pak, sama-sama pedagang kami Pak. Karena kami niru Nabi Pak, Nabi kan pedagang, jadi kami berdagang. Jadi selain berdagang kami juga berdakwah. Dulu saya pernah juga ecek-eceknya kuliah Pak ya di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, itu selama 4 tahun, tamat tahun 94 ya. Pernah juga melanjutkan di Universitas Islam Indonesia di Jogja 2 tahun, dan 1 tahun di Brawijaya Surabaya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah istirahat Pak. Dulu pernah mengajar di beberapa universitas di Kota Pekanbaru, sekarang sudah istirahat di rumah saja. Namun yang namanya kewajiban dakwah, insya Allah ya Pekanbaru ya, kalau di sini baru sekali ini Pak. Kalau di masjid-masjid lain alhamdulillah sudah kita jalani, termasuk di belakang pom bensin ini saya pernah mengisi khutbah Pak. Halo. Pernah saya mengisi khutbah hari raya Pak 2 tahun yang lalu. Ya, itu Dua tahun yang lalu Pak, saya mengisi khutbah hari raya Idul Fitri Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Saya mohon maaf mungkin nanti selama kita mengaji atau sama-sama belajar, saling mengingatkan Pak, bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih hebat, bukan saya lebih alim. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih pintar dan lebih alim. Namun perkawan dakwah mengingatkan adalah kewajiban kita bersama. Bapak dan ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kalau dibandingkan dengan ustaz-ustaz sebelumnya Pak ya, itu kebanyakan tamatan Timur Tengah ya Pak ya. Nah, mungkin orang itu namanya Ustaz kondang ya Pak. Kalau saya termasuk Ustaz kandang. Ya enggak kondang tapi kandang. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan nasihat ulama terhadap kita semua, termasuk saya menyampaikan, termasuk nasihat untuk saya sendiri. Jadi nasihat ini adalah dari ulama besar dulu, disampaikan kepada kita hari ini, mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi kita, terutama bapak dan ibu yang hari ini tanggal 4 Sya'ban, 3 atau 4? Kalau 3 Pak, dia kalau kalender Hijriah Pak, pergantiannya maghrib ya. Kalau sudah maghrib berarti sudah bertukar, berarti hari ini sudah 4 ya. Jadi 4 Sya'ban ya Pak. 3 tadi Pak, kita sudah masuk ke 4 ya. Maghrib kita sudah masuk pergantian tanggal. Beda dengan kalender nasional itu jam 12 Pak. Lewat jam 12 baru pertukaran. Tapi kalau Hijriah itu sudah maghrib.
Itu tadi persoalan, mau 3 mau 4 silakan. Yang jelas kita sudah berada di awal bulan Sya'ban. Kita sering membaca, tadi juga sudah dibaca Imam, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah keberuntungan yang beruntun, Pak, terus menerus. Mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan setiap waktu, Allah akan memberikan ijabah kepada kita semua, sehingga nanti kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur sampai kepada Ramadan 1446 Hijriah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan itu juga kita memang betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengisi dan mempersiapkan amal ibadah kita dalam rangka untuk mempersiapkan hidup nanti yang lebih baik di akhirat. Sebab tidak sedikit orang yang balik kampung, Pak, yang sudah pulang ke akhirat, tidak ada yang pernah balik lagi, ya, tidak ada yang pernah balik. Kalaupun ada balik, Pak, itu pasti dia tidak akan pernah meninggalkan masjid, dia tidak akan pernah meninggalkan amal soleh. Dan Allah banyak memperingatkan kepada kita semua, termasuk dalam surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sudah sampai di akhirat minta balik lagi. Tujuannya apa? Untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Kalau itu sudah terjadi berarti terlambat. Dan hari ini Allah masih berikan kesempatan itu. Makanya yang diberikan nasihat ini, Pak, terutama kepada kita semua yang usianya sudah di atas 40 tahun. Ya, kita yakin semuanya sudah lewat, Pak, ya. Batas umur Nabi Muhammad itu adalah Sittin wa Sab'in, 60, 70. Kalaupun ada yang berlebih dari 70, berarti itu adalah bonus. Nah, bonus itu mari kita gunakan sebaik-baiknya, tentu untuk memperbanyak bekal untuk hidup di akhirat. Nah, saya yakin kita sudah banyak di atas usianya 60 bahkan, ya, Pak, karena saya juga sudah hampir 60, Pak, ya. Jadi untuk nasihat saya dan nasihat kita semua, apa itu? Kurangi yang 8, kerjakan yang 8, ya. Nggak banyak-banyak, 8 aja, Pak. Kurangi yang 8, lalu kerjakan yang 8. Apa itu? Yang pertama, kalau sudah usianya sudah di atas, apalagi sudah di atas 70, nah, mari kita kurangi. Apa kurangi, Bu? Kurangi makan. Kurangi makan, banyakin puasa. Nah, karena asyamu sihatun, puasa itu sehat. Karena penyebab penyakit itu adalah lambung, Pak. Nah, penyumbang terbanyak penyakit itu adalah dari lambung. Nah, kalau kita tak terkontrol makannya dari tua-tua ini, makanya tidak sedikit kolesterol, darah tinggi, stroke. Nah, semuanya itu penyebabnya adalah makan. Maka kurangi makan, banyakin puasa. Nah, apalagi ibu-ibu nih yang mungkin masih banyak punya utang, nah, selesaikan. Ini masih ada beberapa hari lagi, sekitar 20 berapa hari? 24 hari lagi, ya. 24 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Yang punya hutang, mungkin yang hutang tahun kemarin atau tahun sebelumnya, nah, bayar. Perbanyaklah puasa. Ya.
Karena Nabi paling banyak melakukan puasa itu adalah di bulan haram, termasuklah bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Nah, niatkan puasanya adalah puasa untuk membayar hutang, Bu. Otomatis ibu dapat puasa Sya'ban, bayar hutang dapat, Sya'bannya dapat, apalagi dilakukan pada hari Senin dan Kamis juga sunnah. Senin dan Kamis akan didapatkan. Jangan niatnya Senin Kamis saja, nanti tak terlunasi hutangnya. Memang puasa sunat itu kan berat. Kalau puasa Ramadan geleng kepala ya Pak. Kenapa? Karena semua orang berpuasa. Nah, itu kalau puasa sunnah Senin Kamis, Yaumil Bid, itu luar biasa berat karena tak ada kawan yang ikut. Jadi mari kita amalkan ini, Bu. Kurangi makan, bukan berarti tidak boleh makan ya Pak. Jangan terlalu banyak makannya ya. Jangan diturutkan apalagi ini musim durian Pak. Sekali duduk 10 biji habis. Nah, itu bisa pingsan langsung Pak. Ya sekedar untuk mencoba boleh ya Pak ya. Agak 2 biji jadilah. Tapi jangan berlebihan. Ya, itu yang pertama. Kurangi makan, banyakin puasa. Kemudian yang kedua apa yang harus kita kurangi? Yang banyak harus kita kurangi adalah kurangi tidur, banyakin bangun di 1/4 malam yang terakhir. Kalau ada tua-tuanya yang paling enak tidur ya Pak ya. Makan 1, tidur 1. Untuk bangun subuh itu luar biasa beratnya. Siapa yang bilang bangun subuh itu enak? Siapa bilang bangun 1/4 malam itu gampang? Karena ujiannya, cobaannya luar biasa ya. Dan kalau itu tidak kita biasakan, kalau kita sudah di atas umurnya 40, 50, 60 belum dibiasakan untuk bangun malam Pak, insya Allah sampai kita meninggal nanti tidak akan bisa kita bangun. Dan itu harus dipaksakan. Kalau perlu Pak, bunyikan alarm itu sampai 10 kali ya. Karena alarm HP itu luar biasa. Makanya tidak perlu malam-malam, tidak perlu kita bertanggang-tanggang main domino sampai pula jam 1. Kalau sudah jam 1 belum tidur, dijamin nanti itu jam 5 kalau bangun payah. Jadi kalau kita tidur jam 10, jam setengah 11, kita niatkan jam 3 bangun, insya Allah bangun. Ngapain bangun? Tentu perbanyak sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka sa'ayab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan hendaklah kamu di sebagian malam bangun lalu bertahajudlah. Karena pasti Allah akan menaikkan derajatmu di antara orang-orang, akan menaikkan derajat seseorang dengan tahajud. Karena sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah tahajud. Dan sholat setelah utama sesudah tahajud adalah sholat duha. Sholat, karena kemarin cerita kita kan sholat Pak ya. Peringatan Isra Mi'raj kan ceritanya sholat semuanya. Jadi kalau sholat kita masih juga seperti biasa-biasa saja, nah itu berarti Isra Mi'rajnya tidak berjalan, tidak, peringatannya tidak masuk ke dalam dada kita. Padahal sholat adalah amalan yang paling utama, amalan yang harus diperhatikan benar supaya sholat kita itu menjadi pekerjaan yang berkualitas di hadapan Allah, bukan hal yang biasa-biasa saja. Dan kewajiban kita Pak ya, mengajak orang sholat ke masjid. Mengajak orang ke masjid sholat itu kewajiban kita. Kalau perlu pengurus bekerja sama-sama, ajak masyarakat yang belum mau ke masjid itu suruh ke masjid. Di sini ada subuh berkah Pak. Subuh berkah setelah sholat subuh ada kajian apa? Hah? Tidak ada. Nah, coba buat Pak
sekali buat sudah subuh itu Pak, bikin gulai kambing, potong kambing, insya Allah ramai Pak. Hah? Apanya Pak? Kambingnya tidak ada. Gimana? Kalau sudah ada gulai kambing, insya Allah datang diundang, nah, ramai. Kami di dekat rumah kami, alhamdulillah sekarang sudah mulai Pak. Jamaahnya ya sudah mencapai lebih dari 300 Pak. Subuh itu lebih dari 300. Karena ada namanya suling Pak. Subuh keliling, ada 5-6 masjid kami keliling Pak. Jadi harinya sejak mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itu keliling, nah, gantian Pak. Nah, jadi jamaah masjid sana kemari, jamaah masjid itu kemari, gantian. Ya, paling tidak Pak, bakso. Bakso ada, lontong ada, sate ada. Insya Allah kalau mau bergerak Pak, banyak saja yang berinfak. Hah? Jangan sampai 2 piring pula makannya, sepiring Pak. Karena dakwah itu Pak, kalau dakwah ceramah saja nggak jalan Pak. Nah, karena dakwah itu harus diiringi dengan dakwah to'am Pak. Dakwah makan. Karena orang-orang kita ini kan budayanya kan makan Pak. Ngumpul dan ngumpul yang penting makan. Mau apa aja Pak? Nah, apa saja kegiatan kita pasti ujung-ujungnya makan. Makanya ngaji pun maunya ujung-ujungnya makan Pak. Nah, harus diupayakan. Dan ada beberapa masjid, ada masjid Istiqomah Pak di Parit Indah arah ke Labarsa itu setiap hari Jumat itu seperti orang pesta. Nah, dia pasang tenda di depan masjid itu. Jadi ibu-ibunya dikoordinir oleh ibu RT dan RW masak bersama-sama Pak. Karena beberapa kali saya khotbah di sana, pokok setiap sudah selesai sholat Jumat makan bersama. Nah, ambil masing-masing. Ya ramai alhamdulillah. Walaupun mungkin awal-awalnya niatnya hanya untuk makan. Paling tidak orang tertarik dengan masjid. Nah, sudah maghrib boleh dibuat. Tapi coba dibuat sudah subuh. Mungkin hari-hari libur hari Ahad subuh. Nah, diganti malam ini diganti subuh. Nah, koordinir ibu-ibu untuk masak gulai kambing. Cari orang-orang kaya di sini minta kambing 1 ekor masa nggak bisa. Ya Bu, ada saja. Kami sekarang di masjid kami Bu per RT sekarang. Nah, masing-masing RT setiap di hari Ahad ini RT berapa gantian. Kemarin mungkin insya Allah masih ada 2 kali Ahad lagi. Besok Pak mau dibuat ketan sama durian. Jangan musim ketan durian Pak. Kalau mau coba Bapak sekali-sekali boleh. Namanya Masjid Al-Munawwarah. Ada Rahmatullah 1, ada Rahmatullah 2, ada Syakirin, ada Ihtiyadul Muslimin. Itu Pak sekarang kayaknya. Alhamdulillah. Lumayan. Gimana? Alamatnya Jalan Garuda Bu. Nah, nanti juga Jalan Garuda cari aja rumah saya. Nah, saya tunjukkan tempatnya. Ya, memang kurang makan, tapi kan makannya sekedar aja, pada pula sampai 3 piring pula makannya kan. Jadi gimana Bu? Oh, aman, nanti kita share sama Pak Yap. Kemudian yang ketiga, kurangi bicara-bicara yang tak ada gunanya Bu, mengota-otak. Nah, kurangi ngobrol yang tak ada gunanya. Karena semakin kita banyak bicara, biasanya semakin banyak bohongnya. Ya Pak? Boleh kita berbicara, tapi jangan terlalu banyak bicara. Kalau sudah 60 tahun, jangan kali cerita. Karena kalau sudah banyak cerita, yang ada bohongnya. Banyak bohongnya. Tapi apa yang perlu dibanyak? Berzikir dan beristighfar. Ya. Karena ada ucapan yang ringan di mulut, di bibir, di lidah, tapi bakal nanti akan memberatkan timbangan, yaitu subhanallah
alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan lupa amalkan zikir pagi dan zikir sore. Kapan lagi? Jangan nunggu kita sudah stroke baru kata mau berzikir. Nunggu kita tidak bisa bicara lagi baru mau berzikir. Kurangi hal-hal yang tak perlu. Yang tak perlu diomongkan jangan diomongkan. Apalagi kalau namanya sudah ngomong dengan HP. Kira-kira banyak benarnya atau banyak bohongnya, Pak? Sudah berangkat Bapak? Sudah nih, sudah jalan. Padahal pakai baju aja belum. Ikut pengajian Bapak di Masjid Al-Mutakin, insya Allah saya datang. Gitu, menyusul masih di pasar. Banyak bohongnya pada betul. Jadi kurangi berbicara hal-hal yang tak ada gunanya, maka perbanyaklah zikir dan perbanyak istighfar. Karena kita yakin bahwa kita tidak ada yang tak punya salah dan tidak ada yang punya dosa. Kalau salah dan dosanya kepada Allah, maka perbanyak istighfar. Kalau dosa kepada sesama manusia tidak bisa dengan istighfar, harus minta maaf. Nanti minta maaf lah kalau sudah dekat-dekat Ramadan. Ada penutupan, Pak. Nah, penutupan itulah kesempatan untuk saling bermaafan. Kemudian yang keempat, kurangi bergaul, ya. Ngumpul-ngumpul, pergi jalan, healing. Awak usia ada 60 tahun healing juga lagi. Ngumpul-ngumpul juga, bergaul juga lagi. Ya, ngumpul-ngumpul sana, ngumpul-ngumpul sini. Ya. Bagus bermuhasabah. Ya. Apa muhasabah itu? Menghitung-hitung hari lagi, Pak. Ya. Saya yakin kalau sudah 60, tidak mungkin usia kita 60 lagi, Bu. Ya. Pasti lebih banyak yang sudah terpakai daripada yang akan dipakai. Ya. Kami, Pak, selama 2025 jamaah masjid kami itu sudah 7 orang yang pergi, Pak. Mulai Januari sampai semalam masih ada 1 orang. Masih muda, 49 tahun umurnya. Nah, yang beberapa hari yang lalu 73 tahun. Ini ada jamaah masjid lagi yang sudah mau nyusul kayaknya. Karena kemarin jatuh dari kamar mandi, sudah payah mau bicara. Usianya memang sudah 70 tahun. Jadi muhasabah, menghitung. Kira-kira sudah 70 ini, sudah 60 ini, banyak ibadahnya atau banyak santainya? Banyak ibadah, alhamdulillah kalau banyak ibadahnya. Nah, karena memang ibadah itu kan luas. Ibu-ibu pun masakkan, bapak pun ibadah, tapi jangan merungut-rungut. Menyuci baju bapak, menggosok baju bapak pun juga ibadah. Cuma jangan ngomel-ngomel. Kalau ada jumpa uang di dalam kantong bapak, diambil atau dikasihkan bapak? Kalau sedikit dikasih tahu bapak, tapi kalau banyak diam-diam aja. Ibadah kalau memang betul-betul nih, ya. Jadi kurangi bergaul. Nah, ibu namanya apa, Bu? Ibu-ibu sosialita nih. Nah, hobi dia healing. Menjelang Ramadan nih, Pak, ada aja, Pak, rombongan kemana aja. Ada yang ke Sumbar, ada yang ke Dumai, ada yang ke Sungai Hijau, ada yang ke Sungai Cinta udah tenggelam. Ada aja. Nah, banyak pelajaran. Kalau saya tengok, Pak, ibu-ibunya tidak ada lagi yang muda. Yang paling muda itu usianya dari 60 tahun. Ikut, Pak, nggak mau tinggal di rumah aja, Pak. Muhasabah, menghitung-hitung hari. Nah, banyak ibadahnya atau banyak dosanya yang kita kerjakan. Kemudian kalau usianya sudah di atas 40, 50, 60, 70 bahkan, kurangilah hidup bermewah.
mau kepengin mobil baru juga lagi, ya bro. Rumah, kepengin rumah baru juga lagi. Nanti kalau rumah baru sudah kepengin pula orang rumah baru lagi. Udah lah. Tapi perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah, karena itulah yang milik kita, itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ya. Sedekah itu Pak tak perlu banyak, yang penting rutin, ya Pak. Ya. Tapi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tak ikhlas. Ya. Ya, apalagi sedekah subuh luar biasa faedahnya. Karena setiap subuh kita berinfak itu 2 malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Nah, kalau Anda sedekah, dilaknatnya harta kita. Tapi kalau sedekah kita, ditambah rezeki kita. Ya, perbanyak sedekah. Ya. Ini enggak waktu mau jadi caleg kemarin sekali sedekah 50 juta ya Pak. Nah, sudah tuh nanti 5 tahun lagi baru sedekah lagi. Itu tidak disukai oleh Allah. Tapi yang disukai oleh Allah mungkin 10.000 atau 5.000. Tapi setiap subuh dia bersedekah, dia berinfak. Jadi jangan bermewah-mewah juga. Mau beli mobil Honda gede pula lagi Pak kan? Awak ada usia 70 tahun Pak. Saya kasihkan sama anak saya Pak. Honda gede saya kasihkan anakku, jangan. Nah, mau papa nanti dibawa jatuh langsung meninggal. Jadi kurangi hidup bermewah-mewah, perbanyak sedekah. Ya. Yang ibu makan, yang bapak makan, ya. Itu jadi kotoran. Ya. Yang ibu simpan, yang ada di dalam rekening, ya, itu nanti jadi rebutan Pak. Nah, jadi rebutan anak-anak kita. Lalu mana yang untuk kita? Yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah milik kita. Syukur-syukur kita ada bagian di masjid ini. Ya. Ada orang bangun masjid kita ikut. Man bana masjidan bainalahu ilal jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan istananya nanti di surga. Selain itu, masjid pun akan menjadi kendaraan kita nanti ketika kita melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau kita pernah berinfak, kita rajin sholat berjamaah, besok kita bisa naik Pak ke masjid ini. Tapi kalau tak pernah datang, mencoba-coba belum ikut, ya, tentu masjid bertanya, wah Anda pernah tipu ke masjid? Tahu-tahu nak numpang pula, mana bisa? Tapi yang 5 waktu terus menerus tak pernah absen sholat fardunya berjamaah, nah, otomatis kita dipanggil nanti ditunggunya. Nah. Masjid tempat kita yang paling diberkahi oleh Allah di permukaan bumi. Kemudian yang keenam, kurangi mengeluh, perbanyak mengeluh, ya. Kurangi mengeluh panjang, ya. Apalagi sekarang Pak, ekonomi lagi agak sulit, ya. Sulit tuh. PNS, ASN, P3K terlambat gajian Pak. Baru tanggal berapa kemarin, baru tanggal 26 kemarin baru gajian. Udah 2 bulan, sejak Januari, Februari mau akhir baru terima gaji. Mengeluh kepanjang. Yang usaha pun mengeluh, yang wira swasta pun mengeluh kepanjang. Untuk apa dikeluhkan? Ya. Dapat aja kita makan 3 kali sehari sudah lah Pak, ya. Mana kita banyak makan? Kalau dulu bisa lah tambah sampai 5-6 kali tambah. Kalau sekarang nanti ramah sederhana itu mungkin tidak habis berdua Pak, ya. Berdua sama istri tidak habis gila. Nah, dulu atau muda-muda dulu bisa tambah sampai 4-5 kali tambah. Jadi kurangi mengeluh, perbanyak berdoa, dan perbanyak bersyukur. Syukur masih bisa makan ya Bu. Syukur kita sudah punya rumah. Nah, syukur masih punya umur. Nah, syukur masih sehat. Nah, jadi kurangi mengeluh. Ini mengeluh kepanjang. Susah sekarang Pak, susah. Padahal sawitnya ratusan hektar Pak. Ya, di Lubuk Sakar.
Tapi ketika ditanya, susah mas, banjir katanya. Nah, susah panennya. Sudah sebanyak itu sawit masih susah juga. Kenapa? Umat Muhammad ini Pak, kalau sudah dikasih satu bukit emas, itu bukan bersyukur ya Pak. Dia minta satu bukit lagi. Nah, itulah namanya harta. Tidak ada pernah akan ada puas-puasnya. Ya. Jam berapa kita masuk? Waktu saya? 5 menit. Masih ada 2. Jadi kurangi mengeluh, perbanyak bekerja. Bolehlah bekerja di ladang apa? Mencak-mencakul, menunggu waktu sholat. Berdoa dan bersyukur. Nah, syukuri aja. Nah, semakin banyak kita bersyukur kan semakin banyak nikmat Allah akan diberikan. Ingat Bu, yang namanya rezeki itu bukan duit aja Bu. Sehat itu rezeki. Nah, bisa kita ke masjid berjalan itu rezeki itu Pak. Nah, banyak orang yang tak bisa jalan lagi ke masjid. Nah, itu sudah rezekinya sudah dicabut oleh Allah. Nah, kita bisa berjalan ke masjid itu suatu kenikmatan rezeki yang luar biasa. Itu yang patut kita syukuri. Kemudian yang ketujuh, kurangi aktivitas yang mengarah ke duniaan. Ya, aktivitas yang mengingatkan kepada dunia. Masih kepengin umur udah 70 tahun, udah 80 tahun, masih kepengin juga bukan lahan sawit, ya Pak. Kemudian kepengin juga melihara sapi. Nanti jatuh 70 tahun masih jaga juga sapi di sawah. Nah, jangan itu juga lagi. Urusan dunia itu sudahlah. Perbanyaklah aktivitas untuk amalan-amalan akhirat. Tinggal menunggu aja Pak, nunggu malaikat datang aja Pak. Nah, kan tidak enak pula. Pak Haji itu meninggal sedang ngangon kerbau di sawah. Kan tidak enak. Nah, tapi kalau meninggal sedang di masjid, kan indah dengarannya. Nah, sudah 70 tahun masih juga di kebun sawit. Ngapain Pak Haji itu? Sedang dodo sawit meninggal. Itu kejatuhan sawit. Kalau yang besar tuh sampai 80 kilo Pak. Maka kurangilah aktivitas keduniaan, tapi perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk hidup di akhirat lagi. Ada pengajian datang, kalau perlu di mana aja ada pengajian, kunjungi, datangi. Ada kegiatan di masjid ikut. Kalau di rumah memang ada sinetron Pak, apalagi Indosiar ya Pak, sinetron, bola, berita-berita tambah bagus-bagus. Itu yang kita bawa nanti kan enggak. Jadi kurangi aktivitas untuk keduniaan, perbanyaklah aktivitas yang mengarah kepada akhirat. Nah, yang terakhir, kurangi bergantung kepada manusia, mengharap kepada manusia. Ya, kurangi berharap kepada manusia. Bapak itu tak mau menolong saya, tak mau minjamin uang saya. Kalau saya perlu, jangan mengadu kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, pasti Allah akan beri. Tapi kalau berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Maka 8 hal ini Bu, marilah kita kerjakan beransur-ansur. Nah, insya Allah kalaupun kita pergi, kita siap Pak. Kalau sudah kita kerjakan sebagai barang pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah sampai akhir hayat kita senantiasa berpegang kepada agama Allah. Itu saja mungkin kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tanya jawab apa nak, waktunya pendek.